lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Uish. Dijamin masuk surga tanpa hisab oleh si Habib. Dikasih tiket kertas kotak ditulis, kalau nanti ada malaikat nanya, man, jangan dijawab, kasih ini tiket. Semaksiat apapun kalian, sebobrok apapun ibadah kalian, cinta kepada Habib, surga tanpa hisab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini kita sekarang lagi fokus kepada Habib-Habib, di mana banyak oknum Habib yang ternyata di situ menceritakan tentang kurofat-kurofat, dongeng-dongeng, cerita-cerita yang tidak layak untuk diceritakan, bahkan condong ke arah fitnah. Dan sudah ada beberapa yang saya angkat yang isinya fitnah. Contohnya seperti video yang kemarin, yaitu masalah orang yang ketemu Rasulullah secara yaqodoh, katanya itu adalah karomah. Sebagaimana Nabi Muhammad dipertemukan dengan arwah para nabi ketika Isra Mi'raj. Jadi karomah wali disamakan dengan mukjizat Rasulullah SAW. Seumur hidup Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, dengan Nabi Adam, dan nabi-nabi yang lainnya hanya sekali. Ini mukjizat loh, ya, yang tidak akan pernah turun lagi, tidak akan pernah ada lagi istilahnya, karena ditutup oleh Nabi Muhammad mujizat-mujizat itu. Tetapi ada orang, wanita biasa yang diceritakan, didongengkan, bertemu secara yaqodoh dengan arwah Nabi Muhammad setiap hari. Dikatakan kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultana. Syekh Sultana, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada yaqodoh. Mau nikahkan anak, sebentar, masuk ke Nabi. Sampai idza baqa ilmul akbar ja'ahun nabi wastibdar. Ini keistimewaannya Syekh Sultan. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Tapi saya tidak heran, karena kaum mereka atau Bani Balawi ini ada yang mengalahkan Nabi di dalam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj 70 kali. Bayangkan, berjabat tangan dengan orang yang sudah meninggal, tangannya keluar dari kubur. Oke teman-teman, siapkan kacang dan cemilan kalian untuk menyimak dongeng-dongeng Habib ini. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Oke. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Kalau mereka ini berpidato, mikrofonnya itu dibikin echo. Jadi kalau dia ngomong ada pantulan begitu, biar terkesan keramat. Biar kisahnya makin lejep. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini Bang Maman. sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Pokoknya berantakan lah. Orang ini berantakan, maksiatnya luar biasa. Tapi dia cinta sama Habib Abdullah. Tetapi dia cinta kepada zuriyah Nabi. Bagaimana kisah berikutnya? Kita simak. Dah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Ya. Itu kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Dateng, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, Pak Malik mau ngasih gratis. Katanya kena sial. Ya? Terus? Itu mitos. Terlihat didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu. Jadi semua dagangannya, semua sumber rezekinya dikasih ke Habib. Kacangnya dikasih satu gerobak, dikasih ke Habib. Begitu terus setiap malam katanya. Jadi gak dapat rezeki apa-apa ini si Maman ini ya, karena seluruh dagangannya, seluruh sumber rezekinya dikasih ke Habib. Saking cintanya kepada Habib, sumber rezekinya diserahkan kepada Habib. Ya Allah. Lanjut. Hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Ya tutup terus. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Bukan itu dibeli. Hampir setiap malam.
Kalau Nabi Muhammad kan nggak pernah minta. Nabi Muhammad ketika ada sahabat-sahabat yang lain di dalam berdagang kesusahan, Nabi Muhammad tidak pernah meminta-minta untuk nguji iman. Nggak pernah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sendiri berdagang, teman-teman. Nabi Muhammad berniaga. Tidak pernah Nabi Muhammad meminta-minta kepada sahabatnya. Bahkan ada dikisahkan, Nabi Muhammad ketika mengimami para sahabat, perutnya itu diikat oleh batu-batu. Jadi batu-batu diikat lalu diikatkan ke perutnya agar bisa menahan lapar Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada Habib yang sangat beramat mulia, dia meminta dagangan orang. Dagangan orang diminta, saking mulianya dia, sumber rezeki orang diminta. Dikasih setiap malam begitu. 1 gerobak dikasih ke Habib. Terus diapain 1 gerobak? Makan kacang 1 gerobak si Habib. Sangat jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika menahan lapar itu, seandainya beliau meminta kepada para sahabat, tentulah seluruh harta sahabat akan diberikan kepada Nabi. Tetapi apa? Nabi Muhammad tidak memilih untuk meminta, malah menahan diri. Karena dia bercerita, kita bantah juga dengan cerita, teman-teman. Lanjut. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Oh iya, meninggal karena gak makan-makan ya. Si Maman gak makan karena sumber rezekinya diminta oleh Habib. Jadi nahan lapar si Maman. Habib enak makan kacang sehari semalam, suntuk. Ya, 1 gerobak dimakan sama Habib. Si Maman meninggal kelaparan. Naudzubillah. Dan si Maman ini ahli maksiat, teman-teman. Si Maman ini sudah sholatnya gak jelas, ahli maksiat, pedagang kacang rebus, tapi kacang rebusnya diminta oleh Habib. Yang penting dia cinta kepada Habib, meskipun dia maksiat, meskipun dia apa-apa, aman. Ya, punya tiket ke surga. Dikasih tiket nanti sama si Habib. Lanjut dulu. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi. Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Di bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Udah tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Uish. Dijamin masuk surga tanpa hisab oleh si Habib. Dikasih tiket, kertas kotak ditulis, kalau nanti ada malaikat nanya, Man, jangan dijawab, kasih ini tiket. Semaksiat apapun kalian, sebobrok apapun ibadah kalian, cinta kepada Habib, surga tanpa hisab. Percaya kalian. Padahal as-sholatu imaduddin. Solat adalah tiang agama. Apabila solatnya baik, maka baiklah semuanya. Apabila solatnya buruk, maka buruk semuanya. Ini bukan cuma sholatnya yang buruk si Maman ini ya, tetapi bermaksiat, jago bermaksiat. Kerjaannya apa? Jual kacang rebus. Kacang rebusnya diminta sama si Habib. 1 gerobak diminta. Akhirnya apa? Si Maman pulang tanpa membawa uang. Kacangnya ludes, habis, dia tidak bawa uang. Akhirnya apa? Meninggal. Si Maman ini orang miskin, teman-teman. Orang miskin yang pendidikannya minim, tapi dikibulin sama Habib, dipalakin sama Habib. Saya menyebutnya dipalakin dan diiming-imingi surga oleh si Habib. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu ketika mati masih ngomong sama mayat. Nanti kalau ditanya sama malaikat munkar nakir, jangan jawab. Emang lidah yang akan jawab? No, yang akan menjawab adalah tubuh kita sendiri. Bukan kita mikir ketika ditanya diem. No. Ketika ditanya oleh malaikat, tubuh kita yang akan merespon, teman-teman. Man robbuka. Bukan lisan lagi yang menjawab, tapi seluruh tubuh. Man nabiyuka. Semua yang menjawab bukan dari lisan sendiri. Kita tiba-tiba mau mikir dulu, mau mengarang-ngarang dulu, mau jawab ini. Tidak bisa, teman-teman. Tiba-tiba diceritakan oleh Habib, jangan jawab dulu. Nggak kasih nih, kasih tiket. Ya Allah, betapa ngibulnya Habib ini. Saya katakan ngibul. Pantas saja nasab Habib ini dipertanyakan oleh beberapa kalangan.
Karena ceritanya, ceramahnya model seperti ini yang didoktrin kepada pribumi, cinta pada Habib surga, maksiat bobrok, gak sholat, gak ngapa-ngapain, tapi cinta pada Habib surga. Ya Allah. Apalagi dipalakin sama si Habib ini. Setiap malam jualan, itu jualannya dagangannya itu, kacangnya itu diminta. Enak Habib makan kacang, makan protein. Sedangkan si Maman tadi kemiskinan. Bukankah sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat ke-7, kata Allah, apa saja harta yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu, kepada Nabi Muhammad maksudnya, dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah. Nah, di sini untuk Allah kita harus tahu tujuannya kemana, teman-teman. Dilanjut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada kerabat Rasul, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada orang yang sedang musyafir. Jadi, ini Nabi nih. Nabi diperintahkan oleh Allah, harta yang diberikan kepada Nabi itu semata-mata untuk anak yatim, untuk kerabat yang membutuhkan, untuk orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang sedang musafir. Apabila ada orang musafir, berikanlah sebagian rezeki itu untuk memberikan dia makan. Ada orang miskin, bersedekah kepada orang miskin. Kepada anak yatim, memberi makan anak yatim. Bukan malah memalak orang miskin. Orang yang sudah agamanya bobrok, bermaksiat katanya miskin. Ini semuanya butuh pendidikan agama, butuh pendidikan moral dan mental, dan juga dia butuh uang untuk bertahan hidup. Dia bukan diberikan penanaman ilmu untuk memperkuat akidah, ya, untuk rajin beribadah, menghindari maksiat. No, tetapi dia malah diajarkan cinta cuma kepada habaib. Meskipun bermaksiat gak apa-apa, nanti dapat tiket masuk surga. Dia miskin, teman-teman. Bukan dibantu orang miskin itu, tapi malah dipalak. Mencontoh Rasul atau tidak? Tidak. Ini apa-apaan Habib ini. Sudah tidak mencontoh Rasul, malah memberikan tiket masuk surga. Melangkahi Rasul langsung. Lalu dilanjut oleh Allah Subhanahu wa taala agar harta-harta itu tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Habib ini kalau sudah orang mampu, bukannya memalak, tetapi minimal beli 5 bungkus, bayar 10 bungkus. Untuk apa yang 5 bungkusnya? Sedekah untuk membantu orang miskin. Agar harta kekayaan itu tidak mengalir atau berputar di orang kaya saja. Masa Habib ini malah memalak orang miskin? Malah ngasih tiket surga lagi. Ngibul. Jadi dari ayat tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau orang ini benar-benar tidak mencontoh Nabi Muhammad. Ya, bukan membantu orang miskin tapi memalak orang miskin. Silahkan pikir sendiri. Kira-kira pidato-pidato para Habib ini yang dari kemarin saya reaction, tujuan dan arahnya kemana? Pasti hanya kecintaan saja. Cinta Habib. Pokoknya itu saja. Gak kurang, tapi dilebih-lebihkan. Sampai mengarang cerita-cerita dongeng seperti ini. Nauzubillah.